Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati. Di sini saya akan menanggapi tentang adanya mosi penghapusan anggaran subsidi pada sektor pendidikan. Jadi subsidi pendidikan sendiri pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya peran negara dalam aktivitas pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema ini kian penting tatkala negara atau pemerintah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas pendidikan, sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Hal ini didasari oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karenanya, Dewan ini atau kami sepakat dengan adanya mosi terkait penghapusan alokasi anggaran subsidi di sektor pendidikan. Subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadangkala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar atau market failure. Dalam kerangka ini, subsidi pasti lebih dibutuhkan bagi sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Melihat kondisi saat ini, kita sama-sama tahu bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat pemasukan yang menurun tajam atau menurun drastis, banyaknya karyawan yang di PHK, atau bahkan tidak jarang juga perusahaan memberlakukan sistem rolling untuk mempertahankan karyawannya tetap berpenghasilan. Melihat kenyataan ini, anggaran subsidi untuk pendidikan dapat dialokasikan untuk sektor perekonomian, seperti halnya pertanian, atau sektor perbankan, atau mungkin sektor pendidikan, atau mungkin sektor kesehatan. Walaupun dalam implementasi di berbagai negara, sektor-sektor ekonomi yang diberikan sendiri itu memiliki perbedaan, namun secara umum, sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi yang paling penting bagi pemerintah. Di Indonesia sendiri, porsi terbesar diberikan dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Dalam satu dekade terakhir, porsi BBM selalu lebih dari 50% terhadap total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lebih dari itu, kian besarnya subsidi yang dipatok dalam APBN Indonesia satu dekade terakhir mengilustrasikan bahwa subsidi semakin perlu diberlakukan ketika sistem ekonomi sudah mulai syarat dengan mekanisme pasar. Seperti diketahui, seiring dengan mulai mengakarnya sistem demokrasi politik di Indonesia, sistem ekonomi Indonesia, mau diakui atau tidak, telah banyak dipandu oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa hasil yang kemudian muncul diimplementasikan mekanisme pasar tersebut justru lebih banyak mendominasikan ketidakseimbangan kesejahteraan masyarakat. Tepat pada saat inilah, subsidi sebagai salah satu skema untuk mengurangi kegagalan pasar atau market failure. Sebelum market failure tersebut menyeruak, dibandingkan dengan kebutuhan subsidi di sektor pendidikan yang tidak terlalu urgent, alokasi anggaran subsidi dana pendidikan sangat tepat jika dihapuskan dan kemudian diperuntukkan untuk membangun perekonomian negara. Kenapa saya sampaikan bahwa anggaran dana tersebut tepat jika dialokasikan kepada sektor perekonomian? Alasan yang pertama adalah 2 tahun terakhir ini, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang bahkan sampai saat ini juga masih belum selesai, mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Saya sempat menyinggung untuk sektor pertanian yang tadi lebih tepat untuk mendapatkan alokasi dana dari sektor pendidikan tadi. Jadi sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil, kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia itu bekerja dalam sektor pertanian. Untuk itu perlu melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari Priyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian saat menghadiri Asian Productivity Organization atau APO pada tanggal 5 sampai 9 Maret 2018 di Bali Destinasi Resort Bali. Beliau menegaskan, pertanian, khususnya ketahanan pangan, masih bertumpu pada level menengah kecil. Kalau sektor ini tidak dijadikan ruang ekonomi, maka ini akan dibawa kemana? Kita harus bina ruang ini sehingga menjadi kekuatan ekonomi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian tadi saya juga sempat menyinggung perbankan. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, yaitu Ralph Van Dam, mengatakan penting menciptakan ruang fiskal untuk belanja prioritas, namun tetap dalam aturan fiskal seperti melalui reformasi pajak dan belanja. Dia menilai meningkatkan ruang fiskal semakin penting karena rasio penerimaan negara terhadap pendapatan domestik bruto masih tersendat dan lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dalam akibat lamanya pemulihan harga komoditas pasca corona. Kemudian untuk yang ketiga, tadi saya sebutkan sektor kesehatan.
Nah, ini yang terpenting bagi kita, karena kenapa? Pelayanan kesehatan mempunyai aspek sosial yang rumit dipecahkan sendiri oleh bidang kedokteran atau ekonomi. Bidang kedokteran tidak bisa membiarkan keadaan seseorang yang memerlukan bantuan medis, tapi teknologi atau biayanya belum tersedia. Dokter tidak bisa memperlakukan pasien seperti layaknya komputer yang jika salah satu komponennya rusak atau tidak berfungsi, itu dapat dimusnahkan saja. Jika teknologi untuk menghasilkannya sulit atau mahal, dokter harus berusaha untuk mencari teknologi baru untuk memecahkan masalah klinis yang tidak pernah tuntas ini. Teknologi tersebut menuntut penelitian longitudinal dan biaya yang sangat besar. Akibatnya teknologi baru menjadi mahal. Hal ini berdampak pada aspek ekonomi, di mana teknologi kedokteran mampu mengatasi keadaan pasien, akan tetapi biaya itu seringkali tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Akibat dari ciri ini, pelayanan kesehatan membutuhkan subsidi dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, pembiayaan pelayanan kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab diri sendiri, melainkan perlu diadakannya atau digalang tanggung jawab bersama atau publik, khususnya untuk pemerintah. Ciri-ciri tersebut juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi kesehatan seperti Feinstein tahun 1993 dan Papaport tahun 1982. Yang kedua, di masa seperti sekarang, kondisi sekolah itu kan online, sehingga kebutuhan dana untuk biaya pendidikan bukanlah menjadi hal yang urgent, seperti yang disampaikan sendiri oleh Kemendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim saat beliau melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah Indonesia. Beliau menyatakan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Hal ini juga disampaikan beliau secara daring pada tanggal 2 bulan September 2020. Merujuk pada hal tersebut, sangat jelas beliau mempertegas bahwa dibanding sektor pendidikan, sektor ekonomi lebih urgent dalam alokasi anggaran subsidi, terutama di sektor pendidikan. Oleh karenanya, kami dengan tegas menyatakan bahwa kami sepakat atas penghapusan alokasi anggaran subsidi di sektor pendidikan. Sekian dari kami, terima kasih.